Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Harga Pengorbanan Kristus di Kayu Salib. Terambil dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 yang mengatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Seringkali dalam hidup ini kita mengukur nilai sesuatu dari label harga yang tertera padanya. Namun ada satu hal dalam sejarah umat manusia yang nilainya tidak dapat dikonversi dengan mata uang apapun, yaitu keselamatan jiwa kita. Mulai nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 1-7, kita diajak untuk melihat ke belakang, jauh sebelum peristiwa Golgota terjadi, tentang bagaimana Allah telah merancang sebuah pengorbanan yang sangat mahal. Hari ini, mari kita merenungkan sejenak mengenai harga sebuah pengorbanan. Harga yang dibayar lunas, yaitu harga sebuah penyangkalan diri. Dalam ayat 2 dan 3 digambarkan bahwa Sang Mesias datang tanpa perawakan yang semarak ataupun kemegahan yang menarik perhatian. Ia datang dalam kehampaan. Harga pertama yang ia harus bayar adalah kemuliaannya sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia rela dianggap rendah dan dihina oleh dunia yang justru ia ciptakan sendiri demi bisa menjangkau kita yang terhilang. Harga yang dibayar lunas yang kedua adalah harga sebuah penukaran atau substitusi. Di ayat 4 dan 5 kita melihat inti dari pengorbanannya. Ada sebuah pertukaran besar yang terjadi. Penderitaan yang seharusnya milik kita diambil alih olehnya. Yesaya mencatat dengan sangat dalam, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kata tertikam dan diremukkan menunjukkan bahwa harga yang dibayar bukan sekedar perasaan sedih, melainkan penderitaan fisik dan batin yang luar biasa. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Hal ini dipertegas dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 yang menyatakan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana seperti emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Harga yang dibayar lunas yang ketiga adalah harga sebuah ketaatan yang sempurna. Pada ayat 7 kita melihat aspek ketaatan. Di tengah ketidakadilan dan penganiayaan, ia tidak membuka mulutnya seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia memilih untuk diam dan taat. Harga yang ia bayar adalah penyerahan haknya sebagai Tuhan demi tunduk pada rencana keselamatan Bapa. Kasihnya mengalahkan keinginan untuk membela diri. Kesimpulan, mulai perenungan ini kita disadarkan bahwa keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma nyatanya dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Yesus Kristus. Pengorbanan di kayu salib bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah transaksi kasih yang melunasi seluruh hutang dosa kita. Mulai perenungan ini juga, marilah kita merespon pengorbanan ini dengan hidup yang penuh integritas dan rasa syukur. Jangan biarkan pengorbanannya menjadi sia-sia dalam hidup kita. Hiduplah sebagai pribadi yang telah ditebus, yang memuliakan Allah melalui setiap perkataan dan perbuatan kita.